Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kalau bulan yang lalu kita membahas materi tentang misteri di balik kematian. Sekarang kita bahas tentang sakaratul maut. Sakarat sudah kita terangkan, maknanya adalah mabuk. Lil mauti sakaratun yulaqiha kullu insan hinal ihtidhar. Kematian itu ada sakarat yang akan dirasakan oleh umumnya manusia ketika akan matinya. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 19, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah perkara yang selalu kalian hindarkan. Apa makna sakarat? Sakarat adalah diterangkan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat. As-sakr halatun tu'radu bainal mar'i wa aqlih. Sakarat itu adalah peristiwa yang teralami atau penghalang yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Jadi akalnya tidak lagi bisa mengontrol seluruh ucapan dan tindakannya. Ngomongnya ngaco. Wa aktsaru ma tusta'malu fi syarabil muskir. Kebanyakan sakar, bahasa kitanya mabuk, artinya hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapan, umumnya dipergunakan pada orang yang mabuk karena minuman keras. Ada kalanya hilangnya kontrol akal pada tindakannya juga terjadi pada diri seseorang yang sangat marah, sangat rindu atau kangen atau kasmaran, atau sedang ngalenyap sehingga mengigau, ngalindur, atau karena sakit yang luar biasa. Orang saking marahnya, maka ucapan dan tindakannya tidak lagi terkontrol. Orang saking rindu kasmarannya, ucapannya, tindakannya juga aneh-aneh, ya enggak? Orang yang mengigau juga begitu. Termasuk orang yang mengalami sakit yang sangat dahsyat. Umpamanya pendekar yang kekar,
Terus umpamana katabrak beca atau dipijit bagian apanya aja sampai sakit, itu gogorowokan, kokowowongan, sudah nggak punya malu. Sakarat bisa terjadi karena mabuk minuman keras, atau karena sangat marah, atau sedang kasmaran, atau sedang terkantuk yang amat sangat kemudian mengigau, atau karena merasakan sakit yang luar biasa. Semuanya menyebabkan hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapannya. Yang dimaksud sakaratul maut adalah yang terakhir. Sakarat maknanya hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena mengalami sakit yang tak tertahankan. Kita sudah terangkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, juga penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika berbicara tentang ruh. Ruh itu sesuatu yang bahan penciptaannya tidak diketahui karena tidak dijelaskan. Kalau badan manusia diciptakan bahannya dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Baik malaikat, jin ataupun manusia yang bahannya terbuat dari benda yang berbeda, masing-masing jasadnya punya ruh. Wallahu a'lam, ruhnya ini terbuat dari apa? Apakah bahan pembuat ruh malaikat, jin dan manusia sama atau tidak? Tidak ada keterangan. Karena informasi tentang ruh dari Allah sangat sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sangat sedikit. Pada diri manusia, ruh itu berakar di setiap titik syaraf manusia. Sedangkan titik syaraf manusia itu sangat banyak, miliaran. Tertancap kuat berakar di sana, dan ruh berkembang sesuai dengan pertumbuhan perkembangan badannya. Ketika bayi, ruhnya juga sebesar bayi itu, paling 0,5 meter. Ketika bayi itu berkembang jadi 1 meter, ruhnya juga ikut berkembang. Ketika tumbuh jadi remaja, dewasa, gede, maka ruhnya pun ikut tumbuh berkembang. Menyesuaikan diri dengan ukuran dari badan yang ditempatinya. Pada saatnya mati, ruh itu dicabut. Karena kuat tertancap pada akar, akarnya itu di setiap titik syaraf, maka ketika dicabut dengan tenaga yang kuat oleh malakul maut, bersamaan dengan lepasnya setiap akar ruh di setiap titik syaraf, maka ikut putus pulalah beberapa urat dan syaraf dari manusia itu, dan itu yang menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat atau dengan kata-kata apapun. Nah, sakit yang dialami secara fisik berpengaruh kepada psikisnya, maka hilang kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Orang yang sedang sakarat ngomongnya mengigau, kemudian tindakannya juga aneh-aneh.
Ditambah dengan mengalami beberapa peristiwa gaib yang terlihat oleh mata orang yang akan mati itu, tapi tak terlihat oleh orang yang ada di sekelilingnya yang masih sehat. Itulah yang melahirkan kondisi sakarat pada diri orang yang akan mati. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengalami sakarat. Di hadapan beliau ada wadah yang berisi air. Beliau masukkan kedua tangannya ke air itu, lalu mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW sakarat, sampai beliau tidak tega melihatnya. Dengan bercucuran air mata beliau menceritakan kondisi akhir dari kehidupan Rasul SAW. Kata Aisyah, ma ra'aitul waj'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat penderitaan yang teralami oleh seseorang melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Itu manusia tersoleh sejagat raya mengalami sakaratul maut melebihi dari penderitaan yang dialami oleh umumnya manusia. Termasuk ketika ayahnya wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, diterangkan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, termasuk Imam Ibnu Katsir juga menukil riwayat ini dalam kitab tafsirnya. Dakhalat Aisyah radhiyallahu anha ala abiha Abi Bakar radhiyallahu an fi maradi mautihi. Falamma thaqula alaihi tamathalat biqali syair. Ketika Aisyah radhiyallahu anha masuk menemui ayahnya, yaitu Abu Bakar, yang saat itu sedang sakarat, mengalami sakit di akhir kehidupannya, maka apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq diungkapkan oleh Aisyah dengan ungkapan sebait syair yang menunjukkan tidak teganya Aisyah melihat keadaan ayahnya. Maka melihat atau mendengar hal itu, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, laisa kadzalik, walakin quli wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Bukan begitu wahai Aisyah, tapi ucapkan olehmu, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Dan itulah perkara yang selalu kalian hindarkan. Inilah ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq yang melarang Aisyah mengungkapkan kalimat-kalimat yang lebih menambah kepedihan dan kesedihan. Abu Bakar lebih menyuruh Aisyah untuk membacakan ayat wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang soleh, Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak diragukan lagi orang-orang kafir atau orang-orang durhaka mengalami sakaratul maut
melebihi penderitaan yang dialami oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis tentang umumnya orang kafir ketika akan matinya. Di antara hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal fajiri awil kafir tufraku fi jasadihi indama yaqulu lahu malakul maut ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabihi wa annahu yantazi'uha kama yuntaza'u safudul kathiru syu'ab minal sufil mablul fataqta'u ma'aha al-uruq wal asab." Ketika ruh orang durhaka atau orang kafir dicabut dari jasad tubuh-tubuh mereka, malakul maut berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla." Nongollah si ruh itu tapi enggan keluar. Dicabut oleh malakul maut secara keras seperti dicabutnya safud yang memiliki cabang-cabang yang banyak yang dicabut dari kain wol yang basah. Safud artinya batang besi yang memiliki cabang-cabang. Itu nyangkut di kain wol yang basah. Kain wol banyak serat-seratnya dan kalau basah sangat kuat. Begitu dicabut nyangkol. Maka dipaksa dicabut sampai putus serat-serat dari kain wol tersebut. Seperti itulah nyawa atau ruh yang tertancap dalam diri orang kafir, maka putuslah bersamaan dengan tercabutnya nyawanya tersebut urat-urat dan syaraf-syaraf dari orang tersebut. Makanya di dalam Al-Quran ada penderitaan lain yang teralami oleh orang kafir di saat sakaratul maut. Dan ini peristiwa gaib. Ketika sakaratul maut teralami oleh orang kafir, tidak terlihat oleh orang yang ada di sekitarnya. Yaitu hadirnya para malaikat azab yang ketika nyawa orang kafir itu dicabut oleh malakul maut, malaikat azab yang menyertainya ikut membantu proses pencabutan nyawa itu dengan memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong dari orang kafir tersebut. Ini misteri yang tidak terlihat tapi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang wajib untuk kita percayai. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 93, kata Allah, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada di ambang kematian pada waktu sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka. Maksud mengulurkan tangan-tangan mereka itu adalah memukulkan tangan-tangan mereka ke badan orang kafir yang akan mati itu sambil meneriakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena dahulu kalian berbicara tentang Allah dengan tidak benar
dan kalian takabur dari ayat-ayatnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka, maknanya yadribunahum. Para malaikat itu memukuli. Memukuli siapa? Memukuli orang-orang kafir tersebut. Pokoknya kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab, seseorang mengulurkan tangan atau menjulurkan lidah. Bahasa kitanya julid. Julid itu julur lidah. Maknanya menyakiti dengan lisan. Kalau mengulurkan tangan maknanya menyakiti dengan tangan. Baik memukul bahkan membunuh. Seperti apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah 28 ketika dua anak Adam disuruh berkurban, satu diterima, satu ditolak. Maka orang yang ditolak menyatakan la'aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Apa jawaban saudaranya? La im basatta ilayya yadak litaqtulani, kalau kamu mau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Mengulurkan tangan itu intinya menyakiti. Dalam konteks ayat ini itu adalah dibunuh. Dalam konteks ayat yang lain, menyakiti dengan tangan artinya memukul atau menjulurkan lidah artinya mencela, menghina, menyakiti dengan lisan. Seperti surah Al-Mumtahanah ayat yang kedua. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Kata Allah, kalau mereka orang-orang munafik ini menangkap kalian, mereka akan menjadi musuh kalian. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, mereka akan mengulurkan tangan-tangan mereka untuk menyakiti kalian. Artinya memukuli. Wa alsinatahum, dan menjulurkan lidah-lidah mereka bisu, dengan keburukan. Julid. Jadi istilah sekarang julid. Artinya menjulurkan lidah itu mengatakan perkataan yang menyakiti. Nah, para malaikat mengulurkan kedua tangannya kepada orang kafir ketika kematiannya, maknanya memukuli. Memukuli mereka, wajahnya dan juga bagian bokongnya. Diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50, Allah menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil dikatakan fadzuqu adzabal hariq, rasakan nanti oleh kalian azab yang membakar ini. Walhasil orang kafir atau orang durhaka secara umum mereka mengalami sakaratul maut lebih dahsyat daripada apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh. Inilah misteri pertama ketika orang mengalami sakarat. Pertama, mengalami sakit yang luar biasa. Ada dua penyebabnya. Penyebab pertama, kalau itu orang kafir atau orang durhaka, salah satu sakit yang teralami karena dipukuli oleh para malaikat. Itu yang pertama. Dan penyebab yang kedua, sakit itu muncul karena putusnya urat-urat dan syaraf-syaraf tempat
bertumpuknya, berakalnya ruh yang dicabut secara paksa oleh malakul maut sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Pernah teralami oleh seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenal cerdas, dikenal soleh, mengalami sakaratul maut. Namanya Amr bin As radhiyallahu an. Berkata anaknya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kata dia, "Ya abtah, innaka lataqul ya laitani alqi rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajid wa anta dhalika rajul fasifli." Berkata Abdullah bin Amr bin As ketika bapaknya yaitu Amr bin As sedang sakarat. Kata anaknya, "Wahai bapak, dulu ketika engkau sehat engkau pernah berkata, aku sangat ingin berjumpa manusia cerdas berakal mengalami sakaratul maut. Aku akan tanya apa yang dia rasakan ketika sakaratul maut." Nah bapak, engkau orang seperti itu, berakal, cerdas, sedang sakaratul maut, fasifli, coba terangkan kepadaku apa yang kau rasakan sekarang. Maka Amr bin As menjawab, "Ya bunaya wallahi ka'anna jambayya fi takhtin wa ka'anni atanafas min sammi ibrah wa ka'anna ghasni syaukin yudzabu min qadami ila hamati." Wahai anakku, yang aku rasakan sekarang adalah demi Allah seolah-olah kedua pinggangku ini berada di atas tumpukan bagian tajam dari paku-paku. Seolah-olah berbaringnya dia itu di atas paku yang di bagian tajamnya mengarah ke atas. Bayangkan. Dan ketika aku bernapas seolah-olah aku menghirup ribuan jarum-jarum yang beracun. Dan seolah-olah ada duri-duri yang menancap di kedua kakiku sedang dicabuti sekarang. Sampai ke ubun-ubunku. Kebayangkan rasa sakit yang sedang dideritanya. Dan itulah yang teralami ketika sakaratul maut. Kalau orang-orang yang soleh seperti Nabi SAW, seperti para sahabat, dan orang-orang soleh yang lainnya, sakit itu disebabkan karena tadi putusnya urat-urat dan syaraf-syaraf tempat berakar dan bertumpuknya ruh, dan itu putus ketika dicabut oleh malakul maut. Adakah orang yang dientengkan, diringankan ketika sakaratul maut? Ternyata ada. Siapa mereka? Orang yang mati syahid. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mati syahid di medan peperangan dientengkan ketika kematiannya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu la yajidu almal qatri illa kama yajidu ahadukum almal qursah." Sesungguhnya orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya pembunuhan terhadap dirinya kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya gigitan seekor semut. Pernah kita digigit semut? Sakit apa tidak? Anggap aja tidak, ya. Kita tidak menjerit. Anak kecil juga mungkin tidak akan nangis ngan bentol meren. Seperti itu. Walaupun orang itu secara zahir ditusuk dengan puluhan tusukan, mungkin ada yang copot anggota badannya, mungkin ada yang dimutilasi, disiksik, dikunyit-kunyit.
dicacak, diwalang-walang seperti yang dilakukan oleh orang kafir kepada para pahlawan Uhud. Ketika perang Uhud kan lebih dari 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syuhada, dicincang, ada yang dicungkil jantungnya, dimakan oleh mereka, seperti halnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Kita membayangkan sakitnya, tapi yang mereka rasakan tak ubahnya seperti digigit oleh seekor semut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ad-Darimi. Lalu berkata At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharibun." Ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu makbul. Posisinya antara sahih dengan dhaif. Di atas dhaif, di bawah sahih, tapi diterima. Kalau gharib artinya hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dalam setiap tabaqat. Dan ini termasuk salah satu di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad lawan dari hadis mutawatir. Ada 3 jenis hadis ahad. Ada hadis gharib, ada hadis masyhur. Kalau masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Kalau gharib hanya oleh 1 rawi di tiap tingkatan tabaqat para perawi. Nah, ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, dan hadis ini termasuk hadis yang hasan dan makbul di kalangan para ulama. Berdasarkan hal itu, orang yang mati syahid tidak menderita ketika kematiannya, walaupun secara zahir yang kita lihat badannya hancur. Kita lihat Anas bin Nadhr ketika perang Uhud, itu di dalam tubuhnya tertemukan lebih dari 80 luka, baik tusukan pedang, tombak, panah atau yang lain-lainnya, sampai mukanya nggak bisa dikenali. Orang nggak tahu ini siapa. Yang bisa mengenalinya adalah saudarinya melihat dari jari-jari Anas bin Nadhr yang berbeda dengan yang lain. Oh, ini adalah jenazah Anas. Kebayang ketika perangnya dia tidak tumbang dengan 10, 20, 30 tebasan pedang. Tidak. Masih ketika berlumuran darah, terluka parah, entah 40, 50 tusukan, dia masih bisa berdiri, masih bisa membunuh musuh. Sehingga ketika sudah berakhir perang dan dia gugur sebagai seorang syahid, di dalam tubuhnya terdapat lebih dari 80 tusukan. Baru mati itu. Kalau hanya 70 nggak mati itu orang, belum mati. Saking hebatnya ketabahan, ketegaran orang ini. Dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang sudah mati lalu masuk ke dalam surga, tak ada satupun di kalangan mereka yang mau hidup lagi ke dunia. Karena di surga sudah apa? Sudah enak, bahagia, semua yang diinginkan ada. Bidadari surga juga ngantri itu. Di dunia jomblo tidak laku, di akhirat mengantri bidadari surga. Gak mau kembali ke dunia. Setiap orang yang mau sudah masuk surga, kecuali orang yang mati syahid. Dia sudah masuk surga, berharap kembali hidup ke alam dunia. Dia perang lagi, terbunuh lagi, syahid lagi, kemudian ingin dihidupkan lagi, ingin perang lagi, ingin mati syahid lagi, begitu. Itu hebatnya orang yang mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia, ingin jihad lagi, ingin mati syahid lagi. Adapun selain yang syahid ingin sudah ke surga, sudah nggak mau kembali lagi ke kehidupan di alam dunia. Adapun orang kafir atau orang durhaka, mereka
berharap, menjerit kepada Allah agar dikembalikan lagi kepada kehidupan di dunia, berjanji mau beriman, beramal soleh. Dan ini terjadi sejak sakaratul maut. Ketika orang kafir atau orang durhaka mau mati, dia sudah ngerasa mau mati. Dia mohon kepada Allah agar ditunda ini kematian. Dia berjanji mau beriman, beribadah, beramal soleh, infak, sedekah, haji dan seterusnya. Kalau kematian ini ditunda, dulu nggak sempat ibadah, pas mau mati beri saya waktu untuk ibadah. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, pas mau mati itu, qala mereka berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku janji akan beramal soleh yang kemarin tidak aku lakukan. Kemarin mah waktunya, tenaganya, pikirnya habis mengejar dunia. Barijeng dunia teh teka udah guai. Ada orang yang memburu harta tapi harta teh nggak dapat wae, ada banyak. Lajen dapat sakecelak dua kecelak, dihalapkan ngagolontor ini kan satetes dua tetes. Ada yang begitu banyak. Padahal sudah mengorbankan ibadah ditinggalkan, amal soleh diabaikan demi mengejar dunia. Keburu mati itu. Dunia belum sempat kekejar, akhirat belum sempat dilakukan, ajalnya sudah menjemput dia terlebih dahulu. Dia menjerit, ya Allah kembalikan aku. Aku janji akan beramal soleh yang tadi, yang kemarin aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Di alam barzakhnya aja, di alam kuburnya sudah babak belur terkena dengan azab kubur karena kelalaian mereka waktu di dunia. Ini ayat yang pertama. Kedua, Al-Quran surah An-Nisa 17 dan 18. Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Taubat yang diterima oleh Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengamalkan dosa karena kebodohan, kemudian setelah itu tobat segera. Mereka lah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha hakim. Tobat itu bukanlah bagi orang-orang yang melakukan amalan buruk, lalu ketika kematian mendatangi mereka, mereka berkata,
saya tobat sekarang. Jadi tobatnya sudah ditutup. Pintu tobatnya tidak lagi diterima. Amal soleh yang dilakukan ketika sakaratul maut maka tidak lagi diterima oleh Allah. Termasuk keinginan untuk beramal soleh bila kematian itu ditunda. Maka ketika menerangkan hadis ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hadhil ayah tadullu ala anna Allah yaqbalu taubatal abdi idza hadarahu annallaha yaqbalu taubatal abdi idza hadarahul maut ma lam yasil ila darajatil ghargharah. Ayat ini menjadi dalil Allah masih menerima taubat seorang hamba ketika kematian mendatanginya selama belum sampai kepada taraf ghargharah. Ghargharah itu ngorok. Ghargharah itu terdengar suara suara kerek. Dan itu terjadi ketika nyawa ini sudah di tenggorokan. Akan mengeluarkan suara ngorok kayak gitu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ghargharah, sebelum mengeluarkan suara ngorok. Ketika proses pencabutan nyawa belum sampai pada taraf ngorok, selama itu masih diterima taubatnya. Tapi pas sampai pada taraf ngorok, maka tidak. Maka orang yang akan mati berangan-angan bisa taubat terlebih dahulu. Dan berupaya taubat, tapi sudah ditutup. Dalam surah Al-Munafiqun, kenapa ini dicantumkan dalam surah Al-Munafiqun? Ini salah satu nasib orang munafik dalam hidupnya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa-asaddaqa wa akum minas salihin. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Sebagian loh, sebagian kecil, enggak semua, enggak setengahnya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu orang yang akan mati itu berkata, lau akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda kematian ini sebentar aja, fa asaddaqa, aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, aku akan beramal soleh, aku akan menjadi orang soleh. Kemarin sebelum sakarat nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak keluar zakat, nggak pernah beramal soleh, semua amalnya salah. Pas kematian mendatanginya dia menjerit, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku sebentar saja. Belum sempat sedekah, belum sempat berbuat baik, beramal soleh, saya akan sedekah dulu, saya akan beramal soleh dulu. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Oleh karena itu, jeritan orang ini tidak digubris. Tetap kematian itu dilaksanakan, dicabut nyawa dia, walaupun menjerit ingin ditunda untuk beriman, beramal soleh, tak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut. Ini misteri kedua. Yang pertama tadi adanya sakaratul maut itu berupa pukulan para malaikat, rasa sakit akibat pukulan malaikat dan akibat terputusnya urat-urat dan saraf-saraf. Kedua, misteri juga ini, kita tidak dengar. Kalau ada orang yang mau mati,
Kita tidak mendengar, ya Allah tunda kematian saya, enggak kan? Tapi dia menjerit kepada Allah. Yang kita enggak dengar, kita tidak tahu. Tapi oleh Allah tidak dikubris. Ketiga, misteri ketiga yang teralami oleh orang yang sakaratul maut adalah kehadiran setan. Setan itu selalu hadir loh. Di setiap keadaan. Kata Nabi SAW, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Termasuk dalam keadaan sedang ngaji gini, ya iyalah. Makanya tak heran kalau yang lagi ngaji gini, ada yang tidur, nundutan, ngobrol. Yang paling pikas sebenarnya ngobrol. Ada lagi yang chatting. Awalnya dia bikin status lagi ikut kajian di Masjid Agung Subang. Ada yang nanya di komennya, itu kapan? Ya sekarang. Ustadznya saha, kan gitunya. Materinya apa? Chatting. Selama ngaji sampai sekarang masih chatting. Mungkin ada ya. Biasa nama Ahwat, biasa nanya. Jadi itu di daerah lain. Di Subang ada mal beda. Itu salah satu di antara godaan setan. Materinya apa? Kematian, ngeri lu gitu. Naon wetah? Eta mah tidak terdengar jelas dah, atau kamu ngajak chatting aja gitu kan. Seperti itu. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai syaitan pun datang kepada orang ketika makan. Makan aja ikut. Untuk apa? Pertama ikut makan, ya ikut makan. Makanya kalau kita tidak basmalah dulu, wah setan tersebut tuh. Kalau kita basmalah dulu, setan nggak bisa makan. Nggak bisa ikut makan makanan yang kita menyebut basmalah ketika akan makannya. Terus berharap si itu tuh jatuh makanannya. Ketika jatuh, kotor dibiarkan. Itu jadi makanan setan. Kata Rasul SAW, فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةِ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَكُلْهَا وَلَا يَدَّعُهَا لِلشَّيْطَانِ. Kalau satu makananmu jatuh dari tanganmu, ambil, pungut, bersihkan kotorannya, belum makan. Jangan dibiarkan untuk setan. Gening itu gepuk dunga gulutuk, diantep utuh tuh tidak dimakan oleh setan. Ya itu kan menurut penglihatan kita, pada hakikatnya itu dimakan oleh setan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yakin aja apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Setan memakannya itu. Gimana caranya? Bukan urusan kita. Ini perkara gaib yang tidak bisa diukur dengan realita dan akal kita. Ya, nah ikut makan. Makanya kalau salah seorang di antara kalian lupa basmalah, di suapan terakhir basmalah dulu. Ada seorang begitu makan celebok gitu tuh di hadapan Nabi SAW. Tidak bismillah dulu. Pas suapan terakhir dia berkata, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Belum. Cakakak teh Nabi SAW gumujeng tertawa. Ditanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Beliau menyatakan ketika orang itu makan gak basmalah, aku lihat setan itu sibuk ikut makan sama dia. Tapi ketika orang itu di suapan terakhir mengatakan Bismillahi awwalahu wa akhir, aku menyebut nama Allah sejak awal sampai akhir. Orolo itu si setan memuntahkan kembali apa yang tadi dia makan. Dimuntahkan lagi. Diprank. Boleh gak kita ngeprank setan? Gak boleh.
Saya nggak akan bismillahkan si setan, sina utah gitu. Nanti aja suapan terakhir baru. Sina utah-utah. Boleh begitu? Nggak boleh. Karena itu mas setan betul. Tapi ingat, setan siap berkorban muntah ribuan kali asal bisa menyesatkan dia. Nanti setelah umpamanya kita bercita-cita berniat kayak gitu mau ngeprank, dilupakan oleh setan sampai sopan terus. Urlu, itu bismillah. Kabur wareg setan atah. Jadi dilupakan. Akhirnya menguntungkan setan, merugikan kita. Nah, itu pertama, setan ikut makan. Kedua, berupaya agar makan orang itu jadi dosa dan bukan jadi ibadah. Gimana caranya? Dilupakan dari basmalah. Basmalah wajib. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hai anak, ketika ada anak tiri Nabi SAW mau makan, diajari. Sebut nama Allah. Makan dengan tangan kananmu. Dan makan dari yang dekat denganmu. Nah, setan berupaya agar sunnah ini tidak dilakukan. Tidak bismillah langsung belewok. Setan berupaya agar makan kita pakai tangan kiri. Dosa. Karena sibuknya gitu pakai tangan ini am. Dua nana masuk. Makan bala-bala dengan cengek. Ya. Am. Gitu kan? Ada yang begitu? Ada. Ketika makan bala-balanya pakai tangan kanan sunnah Nabi SAW. Makan cengeknya sunnah syaitaniyah. Dosa. Makanya belawak ambil, pindahkan ke sini, ya. Bakal ada anger ya malada walaupun menerapkan sunnah. Jadi berusaha agar dosa, terus berusaha agar melanggar sunnah Nabi SAW, mengambil yang jauh, dan ketika selesai tidak hamdalah, tidak berdoa, maka makannya tadinya mubah menjadi maksiat. Berupaya. Terus begitu. Ketika menerangkan hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, wa qad dzakara ulama'una anna syaitan ya'til insan fi tilkal lahadat al-harajah fi surati abi ya ummi ya ghairihim mimman huwa syafiqun alaihi nasihun lahu wa yad'uhu ila ittiba'il yahudiyah aw nasariyah aw ghairiha. Para ulama kami berkata, ini kata Imam Al-Qurtubi, ulama kami maksudnya guru-guru beliau dari kalangan para ulama. Syaitan akan mendatangi manusia juga ketika sakaratul maut. Dia datang dalam bentuk bapaknya, ibunya, gurunya, atau siapapun yang akan dihormati dan diturut perkataannya oleh orang itu. Bapaknya, ibunya mungkin sudah mati, gurunya sudah mati, datang. Lalu mengajak orang itu untuk masuk Yahudi, Nasrani atau agama lain atau pemahaman lain yang sesat. Lalu orang itu di akhir hayatnya mengikuti ajakan setan tersebut. Inilah makna dari satu doa yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
apakah memang setan datang? Kata beliau, anna syaitan ahrasu ma yakunu ala igwail insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah. Setan akan lebih semangat, bersungguh-sungguh mendatangi manusia untuk menyesatkan di saat kematiannya. Sebab itu saat yang krusial. Setelah mati dalam keadaan sesat nggak bisa diperbaiki. Tidak bisa bertobat, tidak bisa diulang kembali. Apalagi Nabi SAW menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal yang paling akhir. Kalau amal terakhirnya buruk disebut su'ul khatimah. Apa akibatnya? Amal baiknya di masa lalu bisa terhapus. Pahala-pahalanya bisa terhapus. Terhapus oleh amal buruknya di akhir kehidupannya. Dan ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah maka ketika orang mau mati, dampingi, jangan sampai orang itu dibiarkan bergulat dengan tipuan setan. Gimana cara mendampinginya? Suruh zikir, suruh mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid. Lalu Nabi SAW menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Setelah dia mengatakan la ilaha illallah, biarkan. Biar itu jadi kalimat terakhir. Kalau dia ngomong lagi itu ini lagi, talkin lagi la ilaha illallah. Jangan sampai setelah mengatakan la ilaha illallah, sudah diajak ngobrol lagi, gimana rasanya sekarang? Atau ngomong lagi yang lain. Maka talkinkan lagi dengan la ilaha illallah, ya. Inilah misteri ketiga yang dialami oleh orang yang sakarat, yaitu didatangi oleh setan laknatullahi alaih untuk disesatkan di akhir hayatnya. Diusahakan agar orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah oleh setan. Dan yang melihat, menyadari, mengetahui kehadiran setan hanyalah orang tersebut yang akan mati. Ini misteri ketiga. Misteri keempat. Apa yang terhalami oleh orang yang sakaratul maut adalah perasaan cinta atau benci berjumpa dengan Allah. Cinta dan bencinya itu untuk berjumpa dengan Allah muncul di momen itu, di sakaratul maut, bukan sekarang-sekarang. Bukan ketika segar masih jauh dari kematian, bukan. Tapi pas akan mati tiba-tiba muncul. Kalau orang mukmin akan muncul perasaan mencintai pertemuan dengan Allah dengan segera. Kalau dia orang kafir atau fajir, fajir itu orang muslim yang durhaka, banyak dosa, yang muncullah perasaan membenci pertemuan dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, berkat dari Anas bin Malik dan juga dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci jumpa dengan Allah, Allah juga benci jumpa dengannya. Ketika mendengar ini, Aisyah lalu berkata, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian.
Kata Nabi SAW, laisal amru kadzalik. Oh, maksudnya bukan itu Aisyah. Tapi maksudnya al-mu'minu idza hadarahul maut busyira biridwani minallahi wa karamatihi. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Maksudnya ada seorang mukmin bila mau mati di ambang kematiannya, maka dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah, dengan kemuliaan dari Allah, dengan surga dari Allah. Setelah kamu mati, kamu masuk surga Allah. Diperlihatkan surga. Saat berjumpa dengan Allah, kamu bahagia. Maka tiba-tiba muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Nah, itu maksudnya. Dan ini sesuai dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, malaikat akan turun membisikkan, jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang akan mati mengalami dua hal. Khawatir, takut terhadap masa depannya di alam kubur, dan sedih terhadap apa yang dia tinggalkan, istrinya, anaknya, hartanya, gitu ya. Masa lalunya, dia sedih dengan masa lalu, dia takut dengan masa depan. Datang malaikat membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Dalam riwayatin Breh diperlihatkan rumah dia di surga nanti. Bisikan malaikat menghilangkan rasa takut dan rasa sedih dan berganti dengan kebahagiaan. Maka saat itu muncul cinta berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Itu orang mumin. Adapun orang kafir atau orang fajir, bila tiba di ambang kematiannya, di akhir kehidupannya, dia diberi kabar buruk tentang murka Allah, azab Allah, neraka, dan seterusnya. Maka ketika dia tahu kelak bila berjumpa dengan Allah dia akan binasa, babak belur, terkena azab, maka dia membenci momen pertemuan tersebut. Maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Jadi ini yang dimaksud dengan cinta atau benci berjumpa dengan Allah, maknanya di akhir hayatnya. Bukan sekarang-sekarang. Dan itu misteri yang akan teralami oleh setiap orang yang mati, siapapun dia. Semoga di akhir hayat kita mah dimasukkan ke dalam golongan orang yang akan merasakan rasa cinta berjumpa dengan Allah dan bukan benci berjumpa dengan Allah. Inilah 4 misteri yang terjadi pada saat seseorang sakaratul maut. Pertama, kesakitan yang luar biasa, ya. Kesakitan ini karena 2 tadi. Pertama, kalau orang kafir pukulan para malaikat. Yang kedua, ini teralami oleh orang mukmin karena putusnya apa? Urat-urat dan syaraf orang tersebut. Ini misteri yang pertama. Misteri yang kedua adalah kehadiran keinginan untuk kembali atau untuk ditunda kematian ini. Ketiganya kehadiran setan, dan keempatnya ada muncul rasa benci atau cinta berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah yang menentukan seseorang su'ul khatimah atau husnul khatimah. Sekarang ada PR baru. Bagaimana caranya agar kita mati husnul khatimah dan tidak su'ul khatimah?
Itu materi untuk bulan depan ya. Untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kira-kira 2 menit lagi. Pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya menyantap makanan minuman sisa semalam yang tidak tertutup atau yang dibiarkan makanannya terbuka semalaman? Status makanannya halal, tidak dosa. Di luar masalah kesehatan. Ya, wallahu a'lam. Secara medis sehat apa tidak? Mungkin saja itu sisa cucunguk, sisa berit, mungkin. Tapi halal. Kalau dimakan dosa? Tidak dosa. Mencret mungkin mencret ya. Walaupun mencret tetap halal. Bagaimana pandangan syariat terkait seseorang yang mengalami kesulitan saat kematian dikarenakan adanya jimat atau susuk yang dia pakai dan baru meninggal setelah jimat atau susuk tersebut dicabut dari dirinya. Sebenarnya jimat, susuk atau apapun yang dipasang tidak akan menunda kematian, tidak akan menghindarkan kematian. Cuma akan memperparah dia saat sakaratul maut. Apakah kalau jimatnya tidak dicabut tidak akan mati atau ulah dicabut terus malah mati-mati? Tetap akan mati, cuma dia akan lebih menderita ya. Jadi tidak ada yang bisa menunda kematian apalagi menghindarkan baik jimat, susuk, katel, panci dan seterusnya. Tapi akan memperparah penderitaan dia. Boleh enggak berdoa meminta kematian karena penyakit yang tak kunjung sembuh? Dan apakah salah satu tanda kematian kita bermimpi didatangi orang tua yang sudah meninggal? Kakak Ana meninggal dunia dan sebelum meninggal beliau pernah cerita tentang mimpi didatangi orang tua yang sudah meninggal. Mimpinya pas waktu sakit sebelum meninggal. Ya, yang mimpi bertemu dengan orang yang mati, pasti dia akan mati, pasti. Tapi nggak tahu kapan dan bukan itu penyebabnya. Saya dari dulu waktu SMP ada teman mati, mimpi sering, tapi sampai sekarang masih hidup. Ketemu teman yang sudah mati ketika SMP berkali-kali. Tapi sudah puluhan tahun tidak mati juga ya. Saya pasti mati suatu saat. Tapi mudah-mudahan masih lama ya. Masih sempat nikah lagi. Boleh nggak minta kematian? Hukum asal meminta kematian tidak boleh. Hukum asal. Ada kekecualian ya. Ada kekecualian dibolehkan tapi bukan karena keputusasaan. Kalau ini seperti putus asa. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah usia kita panjang dengan penyakit ini ataukah pendek? Kita nggak tahu. Kita sudah jelaskan sakit ini mengurangi dosa. Atau seseorang umpau sakit kasihan ngelihatnya. Boleh nggak kita, ya Allah cabut nyawanya, ya Allah cabutnya? Nggak boleh. Karena kita nggak tahu mana yang lebih baik. Maka serahkan kepada Allah dengan doa Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu aulaha. Tergantung orangnya laki atau perempuan. Fatawaffaha atau fatawaffahu alal islam was sihah wal afiyah
Washfi'hu atau wasfi'ha innaka antas syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Wa in kanatil wafatu khairul laha au khairul lahu fatawaffaha atau fatawaffahu alal iman was sunnah wa husnul khatimah. Itu saja. Ya Allah, apabila kehidupan lebih baik bagi dia, hidupkan dia di atas Islam dalam keadaan sehat walafiat dan sembuhkan penyakitnya. Karena sungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Tapi kalau kematian lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, sunnah dan husnul khatimah. Tsummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fana. Kemudian ampuni, rahmati dan seterusnya lah. Ini serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau kehidupan lebih baik bagi dia, panjangkan umurnya, sehatkan dan sembuhkan. Tapi kalau umpamanya kematian lebih baik bagi dia, wafatkan di atas iman, sunnah dan husnul khatimah. Itu lebih baik daripada kita langsung memvonis mana yang lebih baik. Ya Allah, wafatkan saja, kasihan. Enggak. Menurut kita kasihan, tapi itu lebih baik bagi dia. Dengan dibiarkan hidup beberapa waktu di atas penderitaan, itu dosanya berguguran. Dosanya sedang dibersihkan. Biarkan dosa tersebut berguguran sebanyak mungkin, sebesar mungkin, sampai tiba saat kematiannya orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jangan ikuti perasaan, aduh karunya kasihan tetega. Iya, kalau mati sekarang ketika dosanya masih banyak, mati di alam kubur perhitungannya lebih berat bagi dia, kan gitu ya. Mending menderita beberapa saat di dunia tapi bahagia di akhirat, daripada sekarang lepas dari penderitaan di dunia tapi babak belur di akhirat karena dosa-dosanya. Mending mana? Mending yang pertama, biar menderita berapa saat di dunia supaya dosanya bersih dulu. Setelah dosanya bersih, Allah wafatkan, kemudian menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Apa mayit dapat mengetahui dan mengunjungi keluarganya yang masih hidup di dunia? Ada yang pernah mengalami didatangi, ujang, ya emak ngalayat, meureun kabur tuh. Emaknya sudah mati. Gak pernah ada kasus itu. Kita sudah jelaskan, ruh orang yang mati ada 5 kelompok. Semuanya di alam barzakh, nggak bisa kembali ke alam dunia. Kalau toh ada orang yang mati datang lagi persis suaranya, bentuknya, rupanya juga persis dengan sihungan hungkul, ketahuilah itu jin yang lagi nyamar menjadi orang yang sudah mati tersebut. Ya, oh alhamdulillah, ulah langsung usir, langsung ta'awudz. Itu setan, ya. Yang nyamar menjadi orang yang sudah mati. Jadi nggak bisa orang yang sudah mati datang ke alam dunia, datang ke rumah kita atau bubar merenya. Sering dengar cerita di hari-hari terakhir seorang menjelang meninggal sering mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, sudah tadi ya. Kiat-kiat supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu nanti bulan depan. Kesabaran pisan. Cikeneh dijelaskan. Adakah penjelasan ilmiah tentang mati suri? Bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Dulu ada dokter spesialis nelpon ke saya, Ustaz, gimana sebenarnya sih tentang mati suri? Saya bilang, Anda dokter, lebih tahu dari saya.
Justru itu saya tanya di dunia kedokteran tidak dikenal adanya istilah mati suri. Lalu siapa yang bikin istilah itu? Kalau dalam pandangan syariat sudah kita terangkan, mati itu ada yang besar ada yang kecil. Yang besar mati beneran dengan 4 kriteria. Pertama, terpisah antara ruh dan jasad. Kedua, tidak ada lagi hubungan antara ruh dan jasad. Ketiga, berubah keadaan ruh dan jasad. Jasadnya hancur, ya enggak? Keempat, berpindah alam. Baik ruh dan jasad, dua-duanya pindah ke alam barzah. Ini disebut al-wafatul kubra. Kedua, kematian kecil disebut al-wafatus sughra. Yaitu hanya ada satu kriteria yang terdapat pada mati besar, tapi 3 lainnya tidak. Yaitu berpisah antara ruh dan jasad, tapi masih ada hubungan. Apa yang teralami oleh ruh berefek ke jasad. Seperti ketika tidur. Ketika tidur ruhnya dicabut dari jasad, tapi masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh seperti mimpi berefek ke jasad. Ruhnya dalam mimpinya teriak-teriak karena dikejar-kejar orang gila gitu, teriak. Oh, benar-benar teriak kan? Ketika di alam mimpinya nendang, benar nendang dia. Ketika di alam mimpinya kencing, benar ngompol, ya enggak? Ketika di alam mimpinya mimpi berhubungan suami istri, benar junub? Iya, masih ada hubungan. Karena masih ada hubungan, kondisi ruh dan badan tidak berubah. Dan belum pindah alam, masih di alam dunia. Walaupun terpisah. Makanya tidur sering diungkapkan mati. Oleh Quran ataupun oleh hadis yang sahih. Kedua, pingsan. Pingsan juga disebut al-wafatus sughra yang lebih asyad minan naum. Pisah antara ruh dan jasad, masih ada hubungan tapi hubungannya lebih lemah dibanding tidur. Tapi karena masih ada hubungan, jasadnya tidak berubah. Walaupun pingsannya sebulan, termasuk mati suri. Kan ada orang yang mati suri tahunan kan? Busuk nggak badan? Tidak. Selama nutrisi masuk. Kan ada orang yang mati suri di rumah sakit tahunan, di infus, makanan tetap masuk, ya. Ada nggak boleh lebih dari 3 hari infusan, harus ada yang masuk pakai selang kan ke sini, dimasukkan makanan. Tahunan masih utuh, jasadnya tidak membusuk dan kadang ada respon. Masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, tapi responnya kecil, hubungannya lemah. Ini terjadi pada saat mati suri. Kita hanya bisa menjelaskan secara syar'i sampai di sana. Sokwe penjelasan ilmiah nama nanya ke dokter tadi di sini, adakah penjelasan ilmiah tentang mati suri? Salah alamat nanya kalau ingin penjelasan ilmiah. Tanya ke dokter, dokter juga nanya. Tapi tinjauan syariat seperti itu ya, wallahu a'lam. Sudah. Bagaimana dengan orang yang mati syahid namun tidak dalam kondisi peperangan seperti tenggelam, tertimpa yang berat, mencari nafkah? Apakah tidak akan mengalami sakaratul maut yang menyakitkan? Tadi khusus mati syahid di medan perang. Adapun mati syahid bukan karena perang seperti tadi, terkena keruntuhan, terbakar, tenggelam, kena sakit perut, kena wabah, itu juga disebut syahid tapi berbeda dengan syahid yang tadi ya.
Yang tadi hanya khusus bagi orang yang mati di medan perang. Bolehkah mengamalkan secara reguler? Aduh, kayak haji, haji reguler. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Artinya, ya Allah, rizkikan kepadaku syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri Rasulmu. Ini kontradiksi, katanya ingin yang mati syahid dalam perang, tapi di Madinah matinya. Dan di Madinah mulai perang deh. Ke Gaza, mati di sana, kuburkan di sana. Apa betul ini doa Umar? Wallahu a'lam. Tapi minta syahid boleh. Minta dimatikan di Madinah boleh? Boleh. Ada keutamaan? Ada. Tapi bukan sembarang Madinah. Ingin dikuburkan di Baqi. Karena Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni ahli Baqi gharqad. Baqi itu pemakaman kaum muslimin di samping Masjid Nabawi. Sampai sekarang ada. Disebut gharqad, nama pohon Yahudi. Karena dulu di Madinah ini banyak pohon-pohon gharqad yang kemudian ditebangi. Waktu itu masih ada, maka disebut Baqi gharqad. Sekarang sudah tidak ada lagi pohon gharqad di sana. Nah, ada doa, ya Allah ampuni penghuni Baqi. Artinya orang-orang yang dikuburkan di sana. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini umum untuk siapapun yang dikuburkan di sana walaupun setelah kematian Nabi SAW sampai hari kiamat. Siapa yang dikuburkan di sana terkena doa ini. Maka siapa orang yang mati dan dikuburkan di Baqi, maka akan kena doa ini, diampuni dosa-dosanya. Asal dikuburkannya di sana. Adapun kalau mati di Madinah tapi dikuburkan di pemakaman lain, nggak kena, ya, nggak kena dengan doa ini. Jadi keutamaannya adalah mati dan dikuburkan di Baqi. Boleh. Terus terang, saya juga berharap begitu. Mati di sana ketika haji umroh disolatkan di Masjid Nabawi oleh jutaan orang. Malam Jumat atau hari Jumat dikuburkan di Baqi. Wah, sudah bahagia ya. Allahumma amin. Kalau puasa Ramadan ditinggalkan dengan sengaja dan sekarang tobat, apa harus qadha atau tobat nasuha? Cukup taubat, tidak bisa diqadha. Diqadha itu kalau ada uzur. Umpama in kana maridun aw ala safarin fa indatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau safar, karena ada uzur, karena sakit atau safar nggak bisa saum, qadha. Adapun secara sengaja meninggalkan saum tanpa uzur hanya karena hawa nafsu, nggak akan bisa diqadha, nggak terbayar walaupun saum seumur hidup. Maka tidak ada qadha bagi orang yang seperti itu. Lalu apa yang harus dia lakukan? Tobat dengan sebenar-benarnya, ya. Berhenti dari hal itu. Berhenti dari meninggalkan saum, bukan berhenti saum. Saum terus nanti, ya. Menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, ya. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan-larangannya, perbanyak saum-saum sunnah. Tapi bukan dengan niat mengqadha, bukan. Niatnya tobat saja kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga dengan cara itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.